apa yang kita. Saya akan menceritakan sebuah kisah seorang raja. Ada seorang raja di Babel yang bernama Nebukadnezar. Dia telah membuat patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Lalu dia menyuruh orang untuk mengumpulkan para wakil-wakil raja menyampaikan ke semua orang untuk menyembah patung tersebut. Jika ada orang yang tidak mau menyembah patung tersebut, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Lalu ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut, yaitu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Raja pun marah dan menyuruh prajurit untuk memasukkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Keesokan harinya, raja pun terkejut mendengar prajurit bilang bahwa di dalam perapian tersebut sudah ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan santai. Raja pun terkejut dan saat dibilang prajurit bahwa satunya seperti anak malaikat, raja langsung terkejut dan datang ke situ, membuka pintu perapian itu dan bilang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah kalian hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menceritakan tokoh Alkitab yang bersandar kepada Tuhan. Tokoh yang saya pilih adalah Abraham. Abraham dikenal sebagai Bapak Abraham yang merupakan Bapak segala bangsa. Ia dikenal sebagai orang yang sangat beriman dan mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya ialah saat menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Ia tidak keberatan melakukannya. Namun, Allah tidak tega melihat Abraham. Akhirnya, Allah menggantikan Ishak dengan anak domba sebagai korban bakaran. Dari karakter Abraham yang turut dan patuh kepada Tuhan, kita diajarkan untuk 1.
Selalu percaya kepada Tuhan. 2. Melakukan perintah Tuhan dan hidup sesuai tujuan hidup orang Kristen. Amin. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Tania. Saya akan melafalkan ayat Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Percaya saja, percaya saja, percaya yang tidak menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Terima kasih. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya
percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Shalom adik-adik. Shalom. Minang, Amang, Abang. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, kita Oke. jumpa lagi di minggu ke-3 di bulan Februari. Kita udah masuk minggu ke-3 nih, Amang, Minang. Nggak kerasa Gak ya. kerasa bulan Februari udah mau lewat aja nih. Bentar lagi udah selesai bulan Februari. Mau Minggu Paskah. depan. Iya. Nah, pagi ini kita akan mulai ibadah. Sebelum ibadah, adik-adik udah siap kan ibadah? Harusnya Kak, sudah mandi semua ini. Iya, udah rapi, udah siap kidung jemaat dan Alkitabnya, persembahannya juga jangan lupa nanti dikasih sama orang tuanya dititip ya. Oke, sebelum mulai ibadah kita mau pemanasan dulu kali ya, Mang Iya. Inang? Oke. Suruh Bang. Mau lagu apa kita, Bang? Betapa baiknya. Oke, masih Iya. merasakan baiknya Tuhan kan? Ayo kita berdiri. Berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Semangat, semangat. Ayo semuanya bergerak ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia hati-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulianya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, udah panas? Oke, Sudah kita mau siapkan ibadah pagi ini. Udah disiapkan Alkitab dan kidung jemaatnya. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini kami mau ibadah ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang boleh semakin dimuliakan di awal sampai akhir ibadah kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, amin. Ya, kita akan memasuki ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kita buku bernyanyi. nyanyiannya Berlimpah Sukacita. Semuanya bangkit berdiri ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Ayat 2. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku.
kasih Yesusku selalu di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Boleh duduk kembali. Kita masuk minggu ini hukum Taurat yang kelima. Keberapa? Kelima. Yuk kita sama-sama mengucapkan ya. Sudah hafal semua kan? Oke, 1, 2, 3. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ya, demikian titah Tuhan atau hukum Taurat. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, ya Tuhan tiap jam. Adik-adik boleh Iya. sambil bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri ya semuanya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Balik duduk. Kita masuk ke epistel bulan Februari minggu Tiga. ke-3. Berarti udah ada hafal kan? Udah hafal ya. Iya. Yang tertulis dari Matius berapa? 7. Matius 7 ayat 21. Oke, mari kita sama-sama mengucapkannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu ya epistel kita. Kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, Lawanlah Godaan. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung
Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kami kuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Mari kita mendengarkan warta sekolah minggu. Oke, adik-adik, warta sekolah minggu untuk hari ini yang pertama, kita masih melaksanakan ibadah secara online. Karena tingkat persebaran daripada COVID yang namanya sekarang variannya Omikron, lagi tinggi-tingginya. Iya. Ya, jadi harus tetap waspada ya adik-adik ya. Kalau nggak perlu banget, jangan keluar rumah. Terus kalaupun harus keluar rumah, tetap pakai masker. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit, tetap semangat ya. Kuat, pasti Tuhan sembuhkan. Yakin dan percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, kan di grup WA sekolah minggu sudah ada dibagikan tugas-tugasnya. Ayo lo dikerjakan ayo. Jangan malas dikerjakannya ya. Karena ada hadiah yang sangat istimewa nanti di akhir tahun. Bagi yang rajin ya Bang ya. Bagi yang rajin. Ya. Nanti catat dilihat. pokoknya. Yang ketiga apa ya? Persembahan. Nah, ayo. Nanti kita akan berikan persembahan, dilipat yang rapi, dimasukkan ke amplop agar nanti dibawakan oleh orang tuanya, diserahkan di gereja. Itu aja Kak ya? Iya. Warta kita ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan ya persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas pada pagi hari ini kami masih boleh Tuhan
untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sekolah minggu, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati juga firman-Mu yang hendak kami dengar, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, coba dibuka Alkitabnya. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, di minggu ini, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Sudah semuanya? Perjanjian baru ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kalau sudah, mari kita sama-sama membacanya. Ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sekali lagi, Inang baca dari sini. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kayaknya kemarin kakak guru sekolah minggu sepertinya buat tugas nyanyi itu ya, Aku Anak Terang ya, iya kan? 2 minggu yang lalu ya, dikasih tugas kan itu, Aku Anak Terang. Terang di mana? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi, jadilah anak terang. Nah, firman Tuhan mengatakan hari ini, perhatikanlah, coba perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi ini, katanya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah itu bisa enggak? Bisa enggak dilakukan itu? Susah ya? Memang kalau melakukan kebaikan susah loh. Kalau buat yang jahat cepat. Siapa yang nggak pernah berantem? Ada yang tidak pernah berantem di sini. Berantem sama adik, sama kakak, tentang apa barang kek, atau makanan, berebutan. Pasti kita pernah berantem. Dan selalu kita, kalau berantem itu perbuatan apa? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, perbuatan jahat ya. Jadi di sini dikatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Waduh, gimana itu ya? Coba. Oh, nih. Ada nggak tadi berantem sama adik sama kakak? Ada. Ada tadi ya. Kalau ada ini tadi kan sampai kamu dipukul, sampai nangis. Kamu melapor sama mama. Mama lihat nih abang ini, saya dipukul. Katanya. Kalau orang tua yang baik, mestinya orang tua langsung mendamaikan. Tapi ada orang tua loh, balas. Kenapa nggak kamu balas? Kamu bodoh, nggak mau balas. Nah ada orang tua begitu, diajari anaknya membalas. Itu salah. Orang tua begitu salah. Harusnya, nggak boleh dong bang. Itu adiknya. Adik juga harus ayo minta maaf. Minta langsung gitu dong orang tua yang baik. Ya, semestinya begitu. Nah makanya ada satu gang itu berantem itu ya.
Lagi main anaknya nangis pulang ke rumah. Mama saya dipukul si Anu sampai ini berdarah muka saya. Saya ditendang, saya dipukul, saya ditampar. Nah, dilebih-lebihkan lagi. Wah, datang mama. Yang mana anaknya? Ayo ke rumahnya, ayo. Kamu diapain tadi? Langsung mamanya ditampar lagi anaknya itu kan. Akhirnya apa? Berantem jadinya kan. Satu kampung. Berantem. Itu perbuatan baik apa perbuatan jahat? Jahat, jangan ditiru, nggak boleh. Nah, bagi orang tua juga harusnya diajarin supaya jangan ada balas, tapi harus saling memaafkan, salaman. Toh nanti juga kan itu temannya. Nah, tawuran juga. Nah, SMP ini sudah tahu nih tawuran nih. Tawuran itu terjadi gara-gara apa? Mungkin bertemu di jalan, sekolah sana sama sekolah sini, berantem. Akhirnya apa? Wah, teman kita ada yang digebukin di sana, ayo kita hajar. Nah, akhirnya apa? Terjadi tawuran. Itu enggak bagus ya adik-adik. Itu tidak dibolehkan Tuhan. Katanya di sini, jadi firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Ya. Tidak pandang bulu siapapun itu. Mau kita tidak seiman, mau itu orang miskin, mau itu orang jelek, mau itu orang bodoh, tidak pandang bulu. Semua harus kita berbuat baik kepada mereka. Istilahnya begini, kalau ada yang mengejek kita, diejek kita, dihina, udah nggak usah dibalas, nggak usah. Itu artinya di sini. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak yang berkelakuan baik, ya, berkelakuan baik. Tidak diperbolehkan balas membalas. Kalau kamu dijahatin, jangan balas dengan kejahatan, tapi kebaikan. Kebaikan itu apa? Memaafkan, mengampuni. Itu kan? Karena kita diajari oleh Tuhan Yesus kasih. Itu dampaknya. Jadi identitas atau karakter seorang anak pengikut Yesus ialah mempunyai kasih. Karena dari kasih itu ada apa? Kita diajari itu lemah lembut, mengampuni, mengasihi, memaafkan. Seperti nanti ada nyanyian kita yang terakhir itu. Itu kita diajar. Jadi itu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca, harus ada di dalam hati kita itu. Jadi sekali lagi dibilang di sini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Melalui apa adik-adik? Melalui ini juga berdoa. Mari kita doakan. Kalau ada yang gak suka sama kita, kita dikata-katain, kita diomongin, atau istilah sekarang dibully, cukup hanya berdoa. Doakan kepada Tuhan, ya Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus suatu mana. Coba kita bayangkan Tuhan Yesus disalibkan itu. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dipenuhi kawat berduri, dibuat dipanas terik matahari, darah bercucuran. Tapi apa dibilangnya sama? Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu yang apa mereka perbuat. Sebenarnya bukan enggak mau Tuhan Yesus membalas itu. Tuhan Yesus bisa membalasnya, tapi bukan itu ajaran Tuhan Yesus. Bukan itu ajaran pengikut. Itulah teladan Tuhan Yesus sebagai teladan. Kita tirulah. Cukup hanya berdoa, bukan. Jadi pembalas itu biarlah Tuhan yang membalaskan, bukan kita. Ya, adik-adik kami sekolah minggu, kami percaya, apalagi adik-adik HKBP, anak-anak sekolah minggu HKBP Rokati, semuanya berkelakuan baik.
Jangan ada yang berbuat jahat ya. Dengan firman ini kita mengetahui jauhkanlah kejahatan. Lawan kejahatan itu dengan kebaikan. Tinggalkan kejahatan itu. Mari kita berbalik kepada Tuhan, menjadi anak-anak terang, terang dimanapun kita berada. Di rumah, di gereja, di sekolah, kita menjadi anak-anak terang supaya kita menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Itulah yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita. Memang sungguh susah kita berbuat kebaikan. Ada juga kebalikannya begini, sudah diberi kebaikan, dibalas dengan apa? Kejahatan. Ada juga begitu. Istilahnya ada umpamanya ini, pernah dengar nggak? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah itu, coba. Udah dikasih kebaikan, malah kita ini. Bukan kita berterima kasih, malah kita balas lagi ini kejahatan. Gimana kayak gitu lagi? Oke ya, adik-adik sekolah minggu, kami percaya, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak di sini percaya, tetap anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak terang, selalu melakukan kebaikan, boleh mengampuni, boleh memaafkan, murah hati, dan menolong sesama tanpa kecuali, tidak pandang bulu siapapun itu. Oke, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami, Tuhan Yesus yang baik, mengucapkan terima kasih atas firman-Mu pada minggu ini, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami berkelakuan baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami diajarkan bila kami Tuhan ada yang menyakiti, menghina, mengejek, bolehlah kami Tuhan memaafkan, mengampuni, mendoakan supaya mereka meninggalkan tingkah laku yang jahat, berbalik, berbuat kebaikan. Mampukan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, hanya berajaskan Engkau Tuhan, kami boleh mampu melakukan berperilaku baik di kehidupan kami masing-masing. Ajar juga Tuhan para orang tua, supaya mengajarkan yang baik kepada anaknya, supaya anak-anak menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang dalam sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan penyakit mereka dimanapun mereka berada. Berikan Tuhan kekuatan, sukacita, agar mereka senantiasa sukacita walaupun mereka dalam penyakit. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, di setiap langkahnya Tuhan, mereka ajarkan dan selalu iringi Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Dan berkati segalanya Tuhan, supaya kami selalu bersukacita di dalam kehidupan kami. Itulah doa kami Tuhan yang kami persembahkan pada hari ini. Kami berdoa hanya memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Kita akan bernyanyi, ajari kami mengasihi. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. Tak akan mengakhiri ibadah kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Kita bilang apa sama Inang adik-adik? Terima kasih Inang, Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan.